bagaimana performa dan hasilnya, dan untuk keperluan di TPST ini sudah memenuhi apa belum? Alatnya itu berjalan sangat cepat, jadi mungkin tenaga malah manusianya yang mengikuti alatnya harus lebih banyak, karena hasil yang dihasilkan itu berupa sampah anorganiknya langsung terpisah dan sampah organiknya langsung menjadi bubur sampah ini yang siap untuk dijadikan kompos. Oke, selamat siang para penggiat sampah. Kali ini kita berada di Tegal, tepatnya di Kelurahan Sumur Panggang, Kabupaten Tegal. Kita ada di KSM Rukun Bersih, tempat pengolahan sampah. Hari ini kita ada orderan 2 unit mesin pemilah sampah, orderan dari Dinas Lingkungan Hidup Tegal untuk melihat mesinnya. Nanti kita akan uji coba beserta memberitahu spesifikasi apa saja dan keunggulan apa saja yang ada di mesin ini. Nah, untuk sekarang mari kita masuk ke TPST-nya. Barusan sudah kita uji coba mesin pemilah sampah organik dan anorganik. Nah, sekarang kita bertemu dengan, mohon maaf Ibu, bisa perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatiasari, jabatan saya pengendali dampak lingkungan ahli pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Tadi kan Ibu Ayu sudah menyaksikan sendiri ya kinerja dari mesin pemilah sampah ini. Bisa kasih komentar atau ulasan testimoni buat kita bagaimana performa dan hasilnya, dan untuk keperluan di TPST ini sudah memenuhi apa belum? Alatnya itu berjalan sangat cepat, jadi mungkin tenaga malah manusianya yang mengikuti alatnya harus lebih banyak, karena supaya performa alatnya juga tetap berjalan cepat, supaya hasilnya lebih lebih optimal lagi, karena hasil yang dihasilkan itu berupa sampah anorganiknya langsung terpisah dan sampah organiknya langsung menjadi bubur sampah ini yang siap untuk dijadikan kompos gitu. Terus harapannya alat ini mampu untuk mengelola sampah di sekelas TPST, tepatnya di TPST Sumur Panggang.
untuk hasilnya mungkin karena masih alat ini ternyata masih ada sedikit apa ya namanya ya, minusnya atau kendalanya itu tidak bisa untuk memilah sampah kaca langsung karena barangkali alatnya mudah rusak gitu mungkin ya Mas ya. Untuk hasilnya menurut saya ini sudah optimal, jadi si sampah organiknya ini memang telah siap digunakan sebagai kompos, namun supaya hasil komposnya lebih optimal memang harus diproses lagi gitu. Untuk sampah anorganiknya itu udah bersih, namun tadi kata bapaknya itu kalau pengen hasil sampah anorganiknya lebih bersih lagi bisa ditambah dengan apa ya tadi, selang untuk airnya, jadi sampah anorganiknya bisa lebih bersih lagi. Karena sampah anorganiknya ketika sudah terpisah dari sampah organik ini ternyata memiliki nilai. Hari ini kita sudah berada di KSM Sumbodro, masih di lokasi Kabupaten Tegal. Tadi kita sudah menurunkan 1 unit mesin pemilah sampah di KSM Rukun Bersih kalau nggak salah. Ya tadi. Nah, sekarang ini unit yang kedua, kita akan mereview apa saja sih spesifikasi dari mesin pemilah sampah tersebut. Yuk kita review. Untuk material, di sini ada material plat mid steel untuk di bagian tabungnya. Plat mid steel ini dengan ketebalan 3,2 mili. Untuk ukuran keseluruhan, kurang lebih lebarnya, panjang dulu ya. Panjangnya di angka 2 meter. 2 meteran, lalu tingginya ini 2 meter kurang, 1,90, 1 meter 90. Lalu lebarnya ini lebar di angka 1 meter. Nah, kita sedang memasang engine-nya, Kubota. Selanjutnya untuk rangkanya ini memakai rangka UNP. UNP dengan ketebalan 3 mili. 3 mili. Cukup kokoh mesin pemilah sampah ini, berkapasitas sekitar 3 sampai 5 ton per jam. Nah, untuk fitur-fiturnya, pemilah sampah ini memiliki fitur yang pertama di bagian atas. Ini adalah hopper. Hopper ini fungsinya untuk input pemasukan daripada sampah yang masih campur. Tapi sebelum itu alangkah baiknya sampah itu dipilah terlebih dahulu. Artinya yang dapat masuk di dalam mesin pemilah sampah ini hanya sampah organik dan anorganiknya itu plastik. Seperti besi, kayu, batu bata, seng, atau logam dan sejenisnya itu tidak bisa dipilah di mesin pemilah sampah ini. Lalu di atasnya ada, ini disebut intermittent ya. Intermittent itu fungsinya untuk memasukkan air, dapat digunakan untuk membersihkan rotor yang ada di dalam tabungnya. Setiap selesai pengoperasian itu di dalam mesinnya rotornya harus dibersihkan untuk menghindari pengkaratan pada rotor tersebut. Ini adalah output untuk sampah anorganik plastik ya, nanti akan keluar dari sini di bawahnya. Nah, ini ada konveyor. Konveyor ini adalah output untuk mengeluarkan sampah organiknya. Konveyor ini dilengkapi dengan apa ini namanya? Scrub.
scrub untuk menyaring agar sampah organiknya itu tidak menempel pada fan belt, pada belt conveyor, terus mengotori di bagian bawahnya. Nah, fungsi scrub itu agar dapat terkondisikan keluar hanya di sini, begitu. Lalu ada fitur yang menarik ini fungsinya untuk membersihkan, memudahkan kita membersihkan rotor yang ada di dalamnya. Nah, ini ada kunciannya, nanti bisa dibuka untuk dapat lebih mudah kita membersihkan ruangan tabung pemilah sampah ini. Nah, proses pembersihannya juga dapat sembari dialiri air lewat intermittent. Dan juga tidak hanya lewat yang bawah, kita juga bisa membersihkan lewat atas dengan membuka hoppernya. Ini hoppernya bisa dibuka dan ditutup. Ya, ini ada pengait pembukanya, pengunciannya. Ini tinggal dilepas. Tapi lepaskan dulu baut-bautnya ini. Mesin ini dilengkapi dengan gearbox 1:20. Ini fungsinya untuk menstabilkan laju daripada konveyor output dari sampah organiknya agar tidak terlalu cepat. Penggerak Kubota RD 150 dengan daya 15 HP. Untuk pengoperasiannya masih manual, artinya masih di ongkel penggerak Kubota yang sistemnya itu starteran juga ada, dan mesin ini juga tidak tergantung dengan hanya memakai diesel saja. Kita juga bisa menggunakan dinamo, menggunakan listrik juga bisa. Ini adalah cover pengaman pelindung fan belt dari penggerak Kubota untuk mengamankan daripada operator, karena fan belt itu bisa saja terlepas atau terputus, dan juga terlepasnya itu bisa dikarenakan karena karet itu bisa elastis, itu akhirnya kendor dan lepas karena putarannya cepat, bisa saja lepasnya itu bisa mengenai operator. Makanya kita kasih cover pelindung fan beltnya ini. Nah, keunggulan daripada mesin pemilah sampah ini salah satunya yang pertama ada di penggeraknya ini. Penggerak ini kita manfaatkan agar dapat menggerakkan dua fungsi. Fungsi untuk menggerakkan rotornya, pemilahnya di dalam tabung. Yang kedua, menggerakkan konveyor ini, output daripada organik. Di sini juga tidak terlalu longgar ya, tidak terlalu longgar. Artinya sampah tidak akan berserakan, entah itu sampah organik ataupun anorganik. Setiap habis operasi wajib dibersihkan, minimal diguyur standbak stop air, buka, semprot. Sini ada manhole di bawah. Ini fungsinya untuk bersih-bersih, biar bersih dan lain macam. Masalahnya korosinya tingkat dewa kalau sampah. Campuran zat asam, campuran garam, macam-macam. Ya.